Saudara, mari kita membaca Alkitab. Yang pertama di dalam Roma pasal 12 ayat 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Diberkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Satu lagi Bilangan 24 ayat 9, saudara. Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Demikian firman Tuhan. Tema renungan yang akan kita renungkan bersama adalah berkatilah, jangan mengutuk. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh bersama-sama membaca firman-Mu. Sekarang pakailah hamba-Mu untuk share dalam perenungan ini. Berikan hikmat dan kebijaksanaan supaya apa yang di-sharekan boleh jadi berkat buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, belakangan ini muncul berulang-ulang dan dilakukan oleh orang-orang yang berbeda kata mengutuk. Kata mengutuk itu disampaikan untuk negara Israel yang katanya lagi perang dengan Hamas atau dianggap Palestina. Lalu muncul orang-orang mengutuk negara Israel. Saya pikir setiap ajaran agama menghendaki orang tidak mengutuk. Menghendaki orang bersikap baik terhadap orang lain. Bahkan orang Kristen, saudara, standar yang dituntut itu adalah Alkitab, melebihi itu. Rasul Paulus mengajarkan bahwa kita mesti memberkati orang yang menganiaya kamu. Memberkati orang yang menganiaya kamu itu, saudara, bukan satu hal yang gampang, bukan satu hal yang sepele, bukan satu hal yang begitu saja dapat kita lakukan, saudara. Saya pikir saudara tahu itu. Jelas orang tersebut telah menyakiti kita, telah merugikan kita, telah membuat kita susah, telah membuat kita menderita, bukan? Lalu sekarang kita diminta tidak membalas saja, itu sudah syukur. Tapi sekarang bukan hanya tidak membalas, tapi berkati mereka. Ini pengajaran yang diajarkan oleh firman Tuhan. Saudara, ketika kita mengalami hal seperti itu, tentu terjadi konflik yang begitu besar dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam perbuatan kita. Kenapa, saudara? Karena perasaan kita tidak bisa terima. Orang itu sudah merugikan aku. Pikiran kita tidak bisa terima. Orang itu telah menyakiti aku. Tetapi aku harus memberkati mereka. Inilah pengajaran dari firman Tuhan buat kita sekalian. Dikatakan supaya kita memberkati dan jangan mengutuk, walaupun orang itu pernah membuat kita menderita. Nah, seperti kita mengetahui bahwa mengutuk itu artinya menginginkan orang lain mendapatkan malapetaka. Menginginkan orang lain mendapatkan susah. Menginginkan orang lain itu menderita. Bila perlu, menginginkan orang lain itu benar-benar tersakiti. Nah, untuk mengutuk itu bukan ranah kita sebagai orang percaya atau sebagai manusia. Kita tidak berhak membuat orang lain menderita. Sekali lagi saya garis bawahi, kita tidak berhak
membuat orang lain menderita, apalagi itu masuk dalam doa kita. Doa kita adalah memberkati. Doa kita bukan mengutuk. Sedangkan orang yang menganiaya kita, mestinya mereka itu diberkati menurut firman Tuhan. Apalagi orang yang tidak menyakiti kita. Tentu kita harus lebih mengasihi mereka. Nah, saudara, yang menjadi masalah adalah bagaimana kita melakukan hal ini. Memberkati orang yang menganiaya kita. Kita akan lihat 3 hal hari ini. Catat dan renungkan baik-baik, saudara. Pertama, prinsip kehidupan orang percaya bahwa apa yang kita alami saat ini, baik senang maupun susah, adalah atas seizin Tuhan kita. Itu yang pertama. Karena apa? Karena Dia Maha Tahu. Karena Dia Maha Penyayang. Dia Maha Pengampunan. Jadi apa yang kita alami, apa yang kita perbuat, waktu kita menderita, Tuhan tahu. Dan atas seizinnya. Atas seizinnya. Dan itu kita percaya sebagai orang Kristen, ada maksud Tuhan baik terhadap kita semua. Pada kemudian hari, kita tidak tahu kapan. Yang pasti kita bersabar, menunggu. Oleh sebab itu, maka apa yang diajarkan firman Tuhan ini benar. Berkatilah mereka yang menganiaya kamu. Sebab bagi orang percaya, tidak boleh menanam kebencian dan menanam kemarahan. Tetapi tanamlah benih kasih. Tanamlah benih kasih. Itu yang pertama. Saudara, mengapa kita mesti memberkati orang yang menganiaya kita? Yang kedua adalah prinsip kehidupan orang percaya bahwa pembalasan itu bukan hak kita, tetapi hak Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, dikatakan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku, huruf besar Allah. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Demikian firman Tuhan. Roma 12:14. Dengan berdasarkan ayat ini, saudara, maka orang percaya mesti sabar menunggu. Tatkala dia menunggu waktunya Tuhan. Bukan gegabah membalas, sewenang-wenang membalas. Karena pembalasan adalah hak Tuhan. Walaupun sebenarnya ada orang yang bersalah pada kita, maka kita tidak punya alasan membalasnya, apalagi mengutuk. Saudara yang dikasih Tuhan, prinsip kehidupan yang ketiga, saudara. Prinsip kehidupan orang percaya bukan mencari musuh, apalagi membencinya. Itu sebabnya, saudara, tidak ada kamus kutukan sebenarnya bagi umat Tuhan, orang percaya. Walaupun di dalam perjanjian lama, kita mengerti dan menemukan orang-orang ada yang mengutuk. Namun tak kala kita telusuri, ditemukan bahwa orang-orang yang mengutuk waktu itu adalah orang-orang yang benar-benar rohani. Misalnya Nuh mengutuk, demikian juga Ayub mengutuk hari kelahirannya. Namun Ayub masih dibenarkan Tuhan karena di dunia ini tidak ada orang yang sebaik, sesaleh daripada Ayub. Ayub 1 ayat 8 menulis demikian. Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Bilangan 12 ayat 9. Diberkati orang yang mengutuk engkau. Doa kita. Dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau.
Saudara, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, garis kurung Yakub, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Kejadian 27 ayat 29. Alkitab mengatakan seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Kutuk tanpa alasan tidak kena, apalagi kutuk yang tidak sepantasnya kita keluarkan. Amsal 26 ayat 2b. Artinya, berbagai kutuk maupun guna-guna tidak berdampak apapun pada orang percaya. Kita perhatikan 1 Petrus 2, 20-23. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia daripada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara, prinsip yang diajarkan oleh firman Tuhan adalah membalas dengan kasih. Itu sebabnya saudara, waktu dalam perjanjian lama kita bertemu dengan orang yang bernama Filemon, yang punya seorang budak bernama Onesimus yang mengkhianati dia, tanda kutip mungkin mencuri barangnya, yang seharusnya Onesimus itu harus dihukum. Tapi karena dia sudah belajar firman Tuhan, diajarkan oleh Rasul Paulus, kemudian bertobat, maka Paulus mengirim sepucuk surat kepada Filemon, minta supaya dia menerima Onesimus itu kembali, bukan sebagai budak, tetapi sebagai saudara. Dengan demikian, saudara, maka Filemon tidak bisa membalas, tidak harus membalas. Terima dia sebagai saudara, bukan budak, saudara. Itu yang diajarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, mari kita bijak dan berhikmat. Jika ada yang berbuat salah, nasihatilah dengan baik, dengan bijak. Mau marah boleh, asal tidak boleh berbuat dosa dan membenci mereka, tidak. Memberi nasihat dengan kasih itu oke. Kita bisa kecewa, kita bisa tidak senang, tapi asal jangan mengutuk. Apalagi mengutuknya mewakili keluarga, mewakili organisasi, mewakili satu bangsa. Bahaya, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kita perlu bijak sebagai orang percaya. Waktu kita mendengar atau melihat ada orang-orang yang mengutuk, kita perlu tahu bahwasannya orang itu bersalah. Firman Tuhan katakan kita tidak berhak mengutuk. Bahaya sekali, saudara. Karena apa, saudara? Karena sebagai orang percaya, Roma 12:17 mencatat, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dalam bahasa Inggris katakan, we are blessed to be a blessing to other. Kita jadi berkat buat orang lain, bukan jadi kutukan buat orang lain. Hati-hati, saudara.
Kita tidak boleh terpengaruh oleh orang luar. Bahkan orang yang kita kagumi, orang yang kita dukung, kalau kalimatnya melontarkan kata kutuk, orang itu perlu dinasehati. Orang itu perlu waspada. Orang itu perlu hati-hati. Karena kutukan itu akan balas kepada diri kita sendiri. Saudara, Yesus mengajarkan pada kita kasih. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kepada orang yang menyalibkan dia. Kasih yang sedemikian itu yang perlu kita dapatkan dalam hidup kita. Karena itu warisan daripada Tuhan. Kasih. Kasih sepenuh hati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, diberkatilah orang-orang yang rencana ataupun sudah pernah berbuat jahat kepada setiap kami. Ataupun sedang berbuat jahat pada kami. Tuhan berikan kami kesabaran untuk tidak membalas dengan kebencian, apalagi dengan kutukan. Karena kami orang percaya, semestinya kami membalas dengan kasih, membalas dengan pengampunan. Tolong kami Tuhan. Berikan hikmat yang bijaksana itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati Anda.